Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Anwar di Papeda 300 Podcast Pajak Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku. Podcast Pajak Papeda 300 toh. Kita akan membahas tentang kegiatan penilaian yang dilakukan oleh penilai Kanwil dari DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku. Dan kita kedatangan tamu atau narasumber dari tim fungsional atau fungsional penilai pajak Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku. Telah hadir bersama kita Bapak Ansarul Ashar Ikhwani, ya, selaku fungsional penilai pajak di Kanwil DJP Papua Brama ini. Bagaimana kabarnya, Pak Ansar? Alhamdulillah sehat, baik sekali, luar biasa. Ini podcast dari Kanwil DJP ya, Ya, untuk teman-teman kawan pajak ya, Mas Anwar ya. ya, untuk kawan pajak agar mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan penilaian atau bagaimana proses bisnis penilaian di Kanwil DJP Papua Brama. Kalau boleh tahu nih, Mas, penilaian itu apa sih, Mas? Penilaian, mungkin udah banyak teman-teman dari kawan pajak udah banyak yang familiar, tapi beberapa mungkin masih agak asing dengan bahasa penilaian gitu kan. Penilaian kadang-kadang kita masih rancu dengan penilaian apa, nilai sekolah, nilai apa. Tapi ini penilaian itu mewujudkan sebuah nilai atau harga yang merujuk kepada barang yang ini. Saya akan menjelaskan dengan ini aja ya, dengan bahasa yang sederhana saja ya, biar nggak terlalu formal. Pengertian nilai adalah gitu kan. Ya, ini jadi nilai ini mencerminkan suatu harga yang akan dipakai dalam hal ini perpajakan, akan dipakai sebagai dasar ketika penghitungan pajak gitu. Dasar penghitungan pajak untuk nilainya ya. Nah, proses penilaian itu adalah sebuah prosesnya, bagaimana untuk menghasilkan nilai yang kita butuhkan gitu kan. Nah, mungkin di kawan pajak udah banyak mengenal untuk menghasilkan nilai ini. Biasanya kawan-kawan pajak itu dengan konsultan pajak, dengan wajib pajak itu berhubungan dengan KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Nah, biasanya sebuah perusahaan atau wajib pajak ketika membutuhkan nilai, baik untuk transaksi atau untuk laporan keuangannya, itu menghubunginya kan ke KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Nah, di DJP itu karena ada kewenangan DJP untuk melakukan penilaian, untuk menghasilkan nilai dalam rangka perhitungan pajak, itu kita menggunakan ini, Mas Anwar, jabatan fungsional pajak, fungsional penilai pajak. Nah, ini salah satunya saya yang bertugas di Kanwil DJP Papua Brama ini. Gitu. Jadi nanti hasilnya itu adalah bentuknya nominal gitu ya, Mas, yang Ya, digunakan berupa untuk nilai. tujuan tertentu pastinya. Tujuan tertentu. Mungkin saya bisa contohkan ya, misalkan kita simpelnya mungkin yang banyak orang pakai, banyak orang melakukannya itu tanah. Nah, jadi kan ada harganya gitu kan, ada nilainya. Nah, untuk menentukan harganya berapa gitu kan, kadang orang juga ingin menjual tuh, saya mau jual berapa ya. Nah, itu udah berarti dia udah berusaha untuk mewujudkan nilai gitu kan. Nilai dari saya ini berapa gitu kan. Cuman yang prosesnya nanti banyak variasinya. Mungkin seperti itu, Pak. Untuk ada pertanyaan lagi dari kawan pajak nih, Mas Ansur. Apakah dari penilaian itu terbatas cuman dari sektor yang real aja, atau sektor pertanian atau perkebunan itu mungkin bisa dijelaskan? Oh, untuk di yang di ini ya. Apa saja sih yang dinilai? Yang dinilai gitu ya. Jadi kalau ini sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh penilaian secara umum ya, bukan cuma di penilai pajak, fungsional penilai pajak saja, bukan cuma di JP saja. Jadi secara umum penilaian itu bisa dilakukan di semua hal yang berwujud ataupun tak berwujud gitu kan. Intinya seperti itu. Baik, begitu juga di DJP gitu kan. Tetapi pada pelaksanaannya kita kan ada regulasinya juga. Baik KJPP pun dari penilai publik itu juga ada regulasinya, diatur oleh MAPI gitu kan, Masyarakat Penilai Publik Indonesia. Nah, kita juga ada
peraturan-peraturan yang mengayomi itu. Dan kita acuannya dua sisi ini sama, penilai publik ataupun penilai pajak itu sama, bikin manusia juga sama. Jadi intinya penilaian kita ini ada tiga kategori ya, ada tiga kategori. Pertama itu penilaian properti. Nah itu yang wajar seperti yang terjadi di normal-normal aja gitu, normal-normal aja itu banyak yang terjadi itu kan penilaian properti. Properti ini baik properti berupa tanah, bangunan ataupun properti lainnya. Maksud saya gini, personal properti itu kan bisa mesin, bisa kendaraan, ya kan, bisa mungkin barang-barang apa ya, barang-barang yang nggak berharga mungkin ya. Yang berharga, yang misalkan yang mungkin batu aki, lukisan, semuanya itu akan bisa menghasilkan nilai sendiri-sendiri. Nah itu properti. Yang kedua bisnis, penilaian bisnis, kategori bisnis. Untuk kategori bisnis itu biasanya berupa berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Jadi semisal saham, nah, penilaian saham, ya kan, obligasi, ya kan, terus omset sebuah perusahaan, terus hutang. Nah, biasanya seperti itu, berhubungan dengan ini, termasuk juga sebuah bisnis, sebuah perusahaan. Jadi misalkan sebuah perusahaan itu dinilai satu utuh, itu kan berbeda dengan propertinya. Nah, semisal kita bayangkan seperti ini Mas Amar. Seseorang memiliki misalkan yang lagi populer misalkan Gojek. Saham, salah satu saham. Salah satu saham Gojek. Ya. Gojek itu kan sebenarnya kalau dinilai sebagai properti gitu kan, sebagai properti itu kan sebenarnya dia cuma punya gedung satu aja sebenarnya kan gitu. Tapi nilai bisnis dia tuh besar. Nah disitulah penilaian bisnis lagi, bukan penilaian saham. Itu yang untuk yang bisnis. Yang terakhir itu ada aktiva tak berwujud. Nah kita bisa nilai aktiva tak berwujud. Nah, apa itu aktiva tak berwujud? Mungkin yang gampang sama kawan-kawan pajak bisa diterima dan sering ketemu itu merek. Nah, merek seperti misalkan brand apa ya? Saya boleh sebut merek gak nih ya? Boleh, nggak apa-apa ya. Salah satu merek misalkan Aqua, misalkan ya, air minum Aqua nih. Nah, jadi sama-sama satu botol 600 ml Aqua dengan mungkin merek yang lain, Aquis atau apa, harganya berbeda toh, padahal airnya sama. Nah, disitulah peran nilai di sana. Jadi ada nilai aktiva tak berwujud merek di situ. Dan mungkin kawan-kawan pajak yang sudah berkecimpung dengan laporan keuangan, dengan seperti tahunan di perusahaan-perusahaan besar, biasanya di pembukuan juga ada di sana aktiva tak berwujud. Termasuk selain merek itu juga contohnya misalkan royalti, kepemilikan atas suatu izin usaha, seperti itu yang lainnya. Itu yang terakhir. Dan salah satunya yang agak berbeda dengan yang lain mungkin di DJP, salah satu bagian dari penilaian properti itu adalah penilaian NJOP. Penilaian NJOP. Jadi PBB itu pengenanya kan berdasarkan NJOP. Nah, di Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan sesuai amanah Undang-Undang PBB UU nomor 12 tahun 1984 itu penilaiannya diserahkan kepada DJP. Dalam hal ini official statement untuk yang nilainya, NJOP-nya. Jadi penilaiannya adalah penilai dari penilai pajak. Cuman bagian dari penilaian properti karena tanah dan bangunan toh yang dinilai. Cuman itu kita tujuannya untuk penilaian NJOP dari PBB-nya. Seperti itu. Jadi tidak terbatas dari harta atau aset yang kita punyai dalam berwujud, Mas. Iya. Tapi yang tidak berwujud pun itu bisa dilakukan penilaian. Nah, tadi disebutkan kalau ada PBB NJOP ya. Itu kan terkait dengan PBB, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan. Apakah ada perbedaan dengan PBB yang kita bayarkan setiap tahun untuk rumah tinggal saya mungkin di situ dengan yang diampu oleh DJP seperti itu, Mas? Mungkin kawan-kawan pajak yang sering ketemu dengan PBB yang ada tagihan pajak setiap tahun itu ya, tiap tahun yang warna merah itu juga pajak bumi dan bangunan. Cuman
dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak itu diberikan amanah oleh pemerintah untuk mengampu pengelolaan PBB untuk yang selain pedesaan perkotaan. Nah, pedesaan perkotaan itu apa? Itu PBB yang sekarang rumah-rumah itu kan setiap tahun dikasih sama Pak Lurah, sama Pak RT kepala desa. Nah itu itu pedesaan dan perkotaan, sektor pedesaan dan perkotaan. Nah untuk DJP itu diberikan wewenang untuk mengelola pajak bumi dan bangunan untuk yang sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, sama sektor lainnya. Ini boleh saya jelaskan satu persatu Pak Anwar ya? Silakan. Nah, saya jelaskan satu. Kalau sektor perkebunan mungkin ya normal saja ya, normal saja. Itu berarti kan kebun, tapi kebun di sini itu hanya yang mempunyai izin usaha perkebunan. Izin usaha perkebunan. Jadi banyak kan kawan pajak mungkin saya punya kebun 2 hektar tanaman kopi. Nah, itu kok masih ikut di pemerintah daerah gitu kan. Nah, itu karena nggak ada izinnya. Biasanya kalau ada izinnya itu sekitar 1 hektar ke atas, 1000 hektar ke atas itu pakai izin dari dinas perkebunan setempat. Nah itulah yang menjadi sektor kita. Yang kedua dari sektor perhutanan. Nah udah pasti kalau sektor perhutanan tidak akan ada izin kalau nggak bisa ngelola hutan kan, gitu kan. Walaupun tanaman jati, tanaman ini kan itu bukan sektor perhutanan. Jadi teman-teman kawan pajak walaupun punya tanah ditanami jati bukan sektor perhutanan, tapi sektor perhutanan dalam hal ini adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhutanan untuk mengelola hutan, baik itu hutan alam ataupun hutan tanaman. Itu sektor yang kedua. Yang ketiga sektor pertambangan. Nah, sektor pertambangan ini semua jenis tambang. Nah, bisa pasti kalau pertambangan tidak akan ada orang nambang kalau nggak ada izin. Jadi izin ada pertambangan ilegal itu kan di luar konteks ya, di luar konteks. Tapi yang intinya warga negara Indonesia tidak boleh melakukan penambangan apapun dalam hal ini mengambil sumber daya alam tanpa izin. Nah, ketika izin sudah didapatkan itu PBB-nya, Bapak Jumlah Bangunannya itu masuk ke sektor pertambangan. Banyak macamnya kan ya, kalau pertambangan itu bisa pertambangan migas, bisa pertambangan mineral dan batu bara, jadi tambang pasir, tambang sirtu itu kan banyak. Yang terakhir sektor lainnya. Nah, apa ini sektor lainnya? Sektor lainnya ini kan jadi kalau berdasarkan perkotaan itu hanya lingkupnya itu kan pajak mungkin harus tahu. Jadi semenjak ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi di sanalah ada cut off-nya bahwasanya pemerintah daerah itu diberikan wewenang untuk mengelola PBB-nya itu hanya terbatas pada wilayah teritorial mereka saja, administrasi mereka saja. Otomatis wilayah mereka adalah hanya ada di darat, dalam hal ini bumi yang ada di wilayah mereka. Mulai pantai dan lepas pantai itu bukan wilayah mereka. Padahal di Indonesia ini, di dunia ini, khususnya di Indonesia ini, banyak sekali objek-objek yang ada di lepas pantai, Mas Amar. Iya, jadi misalkan nih ada kawan pajak yang mengelola bisnis tentang usaha perikanan, budidaya ikan yang ada di laut, misalkan bikin keramba di laut, atau budidaya mutiara. Nah, itu sektor perikanan. Yang kedua, ada juga mungkin kawan pajak belum tahu atau Mas Anwar juga. Jadi di Indonesia ini untuk menghubungkan antara pulau dan pulau komunikasinya itu banyak kabel-kabel di bawah laut. Kabel optik bawah laut. Nah, itu masuk kategori salah satu kategori bangunan. Jadi konstruksi teknik yang ditempelkan atau ditancapkan atau ditanamkan dalam bumi, baik itu laut ataupun darat, itu masuk kategori bangunan sesuai dengan undang-undang PBB. Jadi otomatis di sana juga dikenakan. Nah, karena tidak dikelola sama pemerintah daerah, nah, pengelolaannya untuk semua bangunan yang ada di di laut itu diserahkan kepada DJP. Termasuk kayak ada di Bali tuh Mas Anwar, ya kan ada tol yang di atas laut. Iya. Nah, tolnya kan kalau di Bali kan lewatnya di laut. Nah, itu termasuk objek pajak yang dikelola oleh
DJP, itu sektor lainnya. Terus ada lagi apa namanya itu pertambangan juga yang ada di laut, misalkan banyak pertambangan laut itu bangunan di atasnya juga kita kenakan sebagai sektor lainnya. Jadi Gitu. ada perbedaan pengenaan PBB yang dikelola oleh Pemda dengan DJP seperti Iya, itu ya betul. kawan pajaknya. Jadi jangan sampai kita salah mengerti. Lalu saya ingin tahu juga nih Mas Ansor, tugas dan wewenang dari seorang fungsional penilai itu seperti apa? Nah, tugas dan wewenangnya itu, jadi kalau fungsional penilai pajak di Direktorat Jenderal Pajak, agar kawan pajak juga mengerti ketika misalkan ada petugas kami fungsional penilai pajak yang hadir ke lokasi kawan-kawan pajak sekalian ketika datang. Jadi ketika ada transaksi ataupun kegiatan wajib pajak yang memerlukan nilai wajar. Jadi kan di undang-undang PPh, di undang-undang PPN itu kan memang semuanya di state nilai yang dipakai adalah nilai wajar. Misalkan transaksi saham ya kan, transaksi apa namanya ini barang, jual beli barang itu juga masih menggunakan nilai wajar gitu kan. Ketika ada transaksi hubungan istimewa itu tidak diperkenankan itu dipakai kecuali ada tipidoknya. Jadi ketika ada nilai wajar, jadi disitulah fungsional penilai akan masuk sebagai fungsi kontrol dari DJP agar kawan-kawan pajak itu juga bisa melaksanakan dengan baik untuk pelaksanaan perpajakannya. Itu wewenangnya, tugas dan wewenangnya. Jadi kita akan melaksanakan penilaian atas objek atau transaksi yang dilakukan oleh kawan pajak yang memerlukan nilai pasar tadi. Jadi biar nilai yang didapatkan itu kredibel dan akurat begitu. Akurat. Mas, ya? Jadi itu pun jadi nanti kedua belah pihak tidak akan dispute lagi kan. Nah, saya kok segini BJP segini ya, ini nilai pajak lah yang akan menghitung dengan dan kondisi nilai pasar. Nah, itu seperti itu. Lalu apakah ada pengalaman yang menarik atau pengalaman yang paling berkesan dari selama Mas Ansor bekerja menjadi penilai pajak di situ? Ya, fungsional penilai pajak itu mulai ada itu 2019. Jadi jabatan fungsional pajak. Sebelumnya namanya fungsional penilai PBB. Sama sih, tugas dan fungsinya sama. Jadi semenjak saya jadi fungsional penilai, kita kan kebanyakan kalau fungsional penilai pajak karena kita berhubungannya dengan ini Mas Anwar ya, berhubungannya kan dengan barang ya, dengan properti, dengan bukan lagi banyak dengan kertas di atas meja. Jadi kita harus benar-benar namanya kita menilai, jadi kita benar-benar harus tahu ini produknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Kita disuruh menilai misalkan PBB tentang perikanan misalkan gitu. Perikanan. Ya kita benar-benar datang ke lapangan ke sana. Ini seperti apa sih tambang mutiara, budidaya mutiaranya itu. Misalkan menilai tambang, kita harus benar-benar di sana. Nah, salah satu mungkin yang saya sangat berkesan itu ketika kita harus melakukan penilaian dalam ini yang saya ingat ini ya penilaian JOP ya. Karena benar-benar kita harus tahu objeknya gitu kan. Dan kebetulan memang objek ini berada di sebuah pulau. Ini tambang gas di sebuah pulau di sebelah utaranya Bali. Kalau di Pulau Utaranya Bali itu satu pulau kecil, masuk Jawa Timur saat itu. Masuk Jawa Timur di ini. Itu kita harus naik kapal, habis itu nyambung ke But. Dan di sana satu pulau tidak ada penghuni. Jadi kita benar-benar satu pulau itu hanya ada orang tambang itu gitu kan. Ya tambang itu. Jadi dan ketika kita harus berangkat dan pulang, tidak ada angkutan lain selain angkutan dari perusahaan. Jadi kita dibantu oleh kawan pajak, kita bisa ke sana, kita melakukan penilaian. Itu kita benar-benar hidup sebuah pulau yang ya udah ketemunya kosong gitu. Hanya ada petugas tambang itu saja gitu kan. Itu yang menarik di sana. Ya kita bisa ya tahu pekerjaan lain. Atau kalau yang di daerah Papua ya yang menarik mungkin
apa ya, di daerah Bovendigul mungkin saya pernah. Bovendigul Ya. itu Merauke Mas. Merauke, Bovendigul itu saya ke sana kita ada peninjauan penilaian untuk kelapa sawit ya. Kelapa sawit sekarang kan kelapa sawit lagi naik daun istilahnya kan ya, CPO lagi istilahnya lagi tinggi-tingginya juga. Kemudian kita ditugaskan oleh kepala kantor untuk menggunakan penilaian di Bovendigul. Itu perjalanannya lumayan ternyata di Merauke. Perjalanannya dari Merauke saja sudah sekitar 6 jam darat dengan perjalanan darat. Terus di sana ya banyak ketemu hal-hal yang belum pernah saya ketemu lah ya. Misalkan kayak apa ya, kayak sungai segede itu, kayak gitu-gitu itu pengalaman yang luar biasa. Kita bener-bener kita apa ya, orang bilang sekarang apa, adventure ya. Nah, adventure, my adventure. Nah itu benar-benar kita bagi fungsional penilai memang berbeda dengan mungkin jabatan di Direktorat Jenderal Pajak lainnya yang tidak mengharuskan gitu, harus benar-benar ke lokasi, ke lapangannya gitu kan. Karena ya kita karena penilaian ya masa mau nilai dari awang-awang kan ya, kita harus tahu kayak orang jual beli itu kan nggak boleh jual beli kucing dalam karung toh. Iya. Nah di situ kita harus benar-benar hati-hati ini barangnya seperti apa untuk menghasilkan nilai. Jadi kita nggak ada dispute lagi dengan kawan pajak gitu kan. Tidak hanya menanyakan cerita, melihat gambar gitu kan. Jadi benar-benar gitu kan. Dan ya kita bisa tahu lah kondisi-kondisi di daerah seperti apa gitu. Yang menarik di situ lah pengalamannya. Jadi untuk overall Papua bagaimana Mas? Apanya nih? Penilaiannya? Indahan alamnya? Keindahan alamnya atau pengalamannya ya? Overall di sini. Keindahan alamnya Papua ini luar biasa memang, luar biasa. Jadi kawan-kawan pajak, sahabat-sahabat pajak yang di wilayah Kanwil Papua ini harus bersyukur gitu kan, karena kita banyak ketemu kekayaan alam yang belum tersentuh Mas Anwar ya. Belum ada unsur-unsur pembangunan gitu kan, kalau misalkan masih alami itu hutan gitu kan, bener-bener hutan. Tanaman ini tanaman bukan kita yang nanam gitu kan. Nah, ketika kami juga pernah penilaian hutan juga gitu kan, ketika kita dulu penilaian hutan di Jawa, perhutani itu kan semua tanaman ditanam ulang oleh manusia atau gitu. Tapi ketika kita di Papua itu benar-benar hutan ini benar-benar kayu yang entah nggak tahu siapa yang nanam kan. Bentuknya ya benar-benar alami, kita lihat benar-benar pengalaman luar biasa. Sungai-sungai juga gitu kan, sungai masih lebar-lebar seperti itu, airnya dengan jernihnya gitu. Ya itulah luar biasa, menyenangkan. Ya. Jadi my life is my adventure kalau di teman-teman fungsional penilai. Oke, menarik sekali pengalaman atau insight yang diberikan oleh Mas Ansor kepada kita. Tapi mungkin begini Mas, apakah ada close statement dari Mas Ansor untuk kawan pajak? Untuk kawan-kawan pajak, jadi tadi yang saya diberikan di depan, kita berusaha memperkenalkan diri. Karena kami akan sedikit banyak akan bergaul dengan teman-teman kawan pajak. Karena memang posisi tadi itu kita harus benar-benar menilai itu, tahu objeknya seperti apa gitu kan. Baik itu penilaian bisnis artefak berwujud pun gitu kan, perusahaannya yang kita nilai juga kita harus datang gitu kan. Jadi saya harap dari kawan-kawan pajak berusaha untuk bisa memberikan yang pertama nilai wajar yang benar gitu kan kepada pada saat pelaporan, baik itu transaksi keuangan ataupun SPT tahunan. Yang kedua, kami mengharapkan apabila ada kawan pajak nanti dimintakan tolong untuk ada petugas dari fungsional penilai pajak yang datang, silakan terbuka saya seperti biasa, karena tujuan kita bukan untuk menghakimi, tetapi kita berusaha agar antara kita DJP dengan kawan pajak tidak ada dispute lagi tentang harga nilai wajar gitu. Jadi kita melakukan penilaian nilai wajar seperti apa, kita hitung dengan hitungan yang sesuai standar, yang tidak ada dispute tidak punya standar sendiri-sendiri antara fungsional penilai pajak dengan
penilaian publik. Jadi kita memiliki ilmu yang sama, kita memiliki role yang sama, kita memiliki kantor yang sama, hanya berbeda institusi saja gitu kan. Penilaian publik induknya ke MAPI, kita ke DJP gitu saja. Sebenarnya ilmunya sama, kita menggunakan ilmunya sama. Itu aja. Jadi agar kawan jajak tidak terlalu paranoid lah dengan adanya kedatangan dari petugas pajak dalam ini fungsional penilaian pajak untuk melakukan penilaian. Karena kita tidak ada tidak ada maksud untuk menghakimi seperti apa, kita hanya mencari jalan tengah agar tidak ada dispute antara DJP dengan kawan pajak. Itu aja. Terima kasih. Menarik sekali perbincangan kita untuk siang hari ini terkait dengan kegiatan penilaian yang sudah dijelaskan oleh narasumber Bapak Ansor, dan kita juga sudah mendapatkan pengalaman beliau selama bekerja menjadi fungsional penilai, dan semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kawan pajak semua. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kanwil DJP Papua Barat dan Maluku. Saya Anwar, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast pajak Papeda 300 toh.